Kemudian hadirin, sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dibelah dadanya. Dibelah dadanya. Ada yang mengatakan Nabi dikeluarkan kotorannya. Ada yang mengatakan Nabi diisi cahaya. Ya, tapi menurut Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulidnya disebutkan wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Kata beliau, malaikat ini tidak mengeluarkan kotoran dalam hatinya, sebab Nabi Muhammad tidak punya kotoran. Saya ulang lagi, Nabi Muhammad tidak punya kotoran. Lalu fungsinya apa dibelah? Nabi Muhammad dibelah ditambah kesuciannya di atas kesucian. Beliau sudah suci, hatinya sudah suci, ditambah lagi kesuciannya. Istilah bahasanya gue di-upgrade atau di-update. Sudah bersih, ya, di-upgrade lagi, ditambah lagi kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diisi cahaya. Kok kenapa diisi cahaya? Ya, kalau di apa sih? Kalau kita lihat dalam ilmu fisika hadirin, ilmu fisika, Nabi Muhammad ini melakukan Isra dan Mi'raj ini bukan jarak yang dekat, jaraknya jauh. Buraq saja hadirin diriwayatkan buraq ini kecepatannya seperti kecepatan cahaya. Sekali melangkah sebatas mata memandang. Ini buraq. Kecepatan cahaya ini kalau nggak salah 300.000 per milisecond. Per kilo apa gimana? Ambulah pokoknya kue maunya. Cepat sekali sudah. Kecepatan cahaya. Orang berada dalam kecepatan cahaya ini hadirin, kalau manusia biasa mustahil. Manusia biasa kenapa? Kalau orang cepat brut itu hancur badannya, pasti hancur. Lalu kecepatan yang bukan kecepatan cahaya saja ini butuh latihan khusus seperti pengendara pesawat F-16 atau Sukhoi. Nah, ini enggak sembarangan. Kalau orang enggak latihan khusus, hancur sudah. Ente coba sekali 5 menit saja ikut Sukhoi sudah. Tak jamin muntah-muntah sudah. Enggak kuat. Harus ada latihan khusus, ada latihan ini, latihan itu dan sebagainya dan sebagainya. Ini kecepatannya biasa, bukan cahaya. Kalau orang dengan kecepatan cahaya, manusia biasa hancur hadirin. Hancur. Nah, ini Nabi Muhammad akan melakukan Isra dan Mi'raj. Beliau menggunakan buraq, binatang dari cahaya, kecepatannya pun cahaya, didampingi malaikat Jibril dan malaikat Mika. Malaikat terbuat dari apa? Tercipta dari apa? Cahaya hadirin. Buraqnya sudah cahaya, malaikatnya cahaya dan akan bergerak dengan kecepatan cahaya. Kalau Nabi Muhammad tidak di-upgrade dengan cahaya, hancur. Ada yang mengatakan di-upgrade, tambahin cahaya supaya apa? Ketika Isra dan Mi'raj melakukan perjalanan yang kecepatannya seperti kecepatan cahaya, tidak ada masalah bagi beliau Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW dibelah hatinya ini diambil hadzus syaiton, diambil bagian rahmat. Ya, untuk syaitan ini diambil. Jadi supaya tidak ada lagi rahmat untuk syaitan. Maksudnya bagaimana? Kita semua tahu hadirin yang namanya beliau Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk rahmat semesta rahmatan lil alamin. Al-alamin ini hadirin, al-alamun dalam kata al-alamin ini maksudnya semua selain Allah, namanya al-alamin.
Jadi ketika bahasa dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Berarti semua selain Allah masuk dalam rahmatnya Nabi Muhammad. Tuh. Pertanyaannya, setan termasuk alamin enggak? Termasuk hadirin. Jin, setan dan lain sebagainya termasuk alamin. Cuma ketika beliau mau Isra diambil bagian rahmat itu untuk setan. Jadinya apa? Setan enggak dapat rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah setan ini putus asa. Nabi Muhammad rahmatnya untuk semuanya, kecuali untuk setan. Kecuali untuk setan sudah diambil oleh malaikat, tidak ada rahmat lagi untuk setan. Ya. Makanya siapapun yang jadi temannya setan, hati nggak ada rahmat lagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan lagi Nabi Muhammad ini diisi cahaya. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad diberi kemampuan, dibelah dadanya ini apa? Diberi kemampuan supaya bisa menghadap Allah secara langsung.